Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Askal Usmana dari kelas 12B absen 32. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pentingnya olahraga bagi kesehatan jantung. Berikut ini adalah 7 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengapa perlu menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, fungsi dari organ jantung. Yang ketiga, manfaat olahraga bagi kesehatan jantung. Yang keempat, olahraga yang baik untuk kesehatan jantung. Yang kelima, durasi olahraga yang dianjurkan oleh WHO. Yang keenam, resiko penyakit tanpa olahraga. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah tips and trick konsisten berolahraga. Untuk materi yang pertama adalah mengapa perlu menjaga kesehatan jantung. Yang pertama, karena peran sentral jantung dalam sirkulasi darah. Jantung merupakan pompa utama dalam sistem peredaran darah, memompa darah ke seluruh tubuh. Menjaga kesehatan jantung berarti memastikan aliran darah yang efisien ke organ-organ dan juga jaringan pendukung fungsi tubuh secara optimal. Yang kedua, untuk mencegah penyakit jantung dan vaskular. Menjaga kesehatan jantung berarti mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan penyakit vaskular. Ini melibatkan pencegahan faktor resiko seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan juga diabetes melalui gaya hidup sehat. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Kesehatan jantung yang baik berkontribusi pada peningkatan energi, daya tahan fisik, dan juga kualitas tidur. Dengan menjaga kesehatan jantung, seseorang cenderung dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih nyaman dan juga lebih aktif. Yang keempat, fungsi jantung yang efisien. Olahraga dan gaya hidup sehat mendukung kekuatan dan keefisienan kontraksi jantung. Ini membuat jantung bekerja lebih efektif, mengurangi beban kerja, dan menghindari komplikasi yang dapat terjadi akibat penyakit jantung. Yang kelima atau yang terakhir adalah mencegah obesitas dan juga gangguan metabolik. Melalui aktivitas fisik secara teratur, seseorang dapat menjaga berat badan yang sehat dan mengontrol kadar gula darah. Hal ini penting untuk mencegah obesitas dan gangguan metabolik yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Dengan menjaga kesehatan jantung, kita tidak hanya melindungi organ vital ini, tetapi juga memperkuat fondasi kesehatan keseluruhan tubuh, menciptakan kehidupan yang lebih baik. Materi selanjutnya adalah fungsi dari organ jantung. Terdapat 5 fungsi. Yang pertama adalah pompa peredaran darah. Jantung berfungsi sebagai pompa yang memompa darah ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Pada sisi kiri, jantung memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan pada sisi yang kanan, darah yang telah kehilangan oksigen dipompa ke paru-paru untuk dioksidasi kembali. Yang kedua adalah menjaga tekanan darah. Jantung ini membantu penjaga tekanan darah dalam tubuh dengan mengatur seberapa cepat dan kuat jantung berkontraksi. Ini penting untuk memastikan aliran darah yang cukup ke organ-organ dan jaringan. Yang ketiga, distribusi nutrisi dan juga oksigen. Melalui peredaran darah, jantung mendistribusikan nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya ke seluruh tubuh. Ini dapat mendukung fungsi sel-sel dan organ-organ untuk menjalankan proses kehidupan. Yang keempat adalah menghilangkan produk sampingan metabolisme. Darah yang mengalir kembali ke jantung membawa kembali produk sampingan metabolisme dari seluruh tubuh. Jantung kemudian memompa darah ke paru-paru untuk menghilangkan karbon dioksida dan juga mengambil oksigen baru. Yang kelima, mengatur suhu tubuh. Jantung ini juga berperan dalam mencegah suhu tubuh. Melalui sirkulasi darah, jantung membantu mendistribusikan panas di seluruh tubuh, berkontribusi pada regulasi suhu tubuh yang seimbang. Fungsi-fungsi ini menjadikan jantung sebagai organ vital yang krusial dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh lainnya. Materi selanjutnya adalah manfaat olahraga bagi kesehatan jantung. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas kardiorespiratori. Olahraga aerobik seperti lari atau berenang meningkatkan kapasitas kardiorespiratori. Hal ini berarti jantung dan paru-paru mampu bekerja lebih efisien, mengoptimalkan aliran oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah. Ini mengurangi beban kerja jantung, mengurangi risiko hipertensi, dan juga melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Yang ketiga, peningkatan respons insulin. Olahraga membantu tubuh lebih responsif terhadap insulin, mengontrol kadar gula darah. Ini dapat membantu mencegah resistensi insulin yang terkait dengan penyakit jantung.
Yang keempat, peningkatan fungsi pembuluh darah. Olahraga merangsang produksi zat nitra oksida yang membantu pembuluh darah melebar. Pembuluh darah yang sehat memfasilitasi aliran darah yang lancar dan juga mengurangi risiko pembekuan darah. Untuk manfaat yang kelima atau yang terakhir adalah pengelolaan berat badan. Aktivitas fisik membantu pembakaran kalori dan pengelolaan berat badan. Ini penting karena obesitas merupakan faktor risiko utama penyakit jantung. Olahraga secara konsisten membawa manfaat signifikan bagi kesehatan jantung, membantu menjaga fungsi jantung dan organ vital lainnya lebih baik. Materi selanjutnya adalah jenis olahraga yang baik untuk kesehatan jantung. Yang pertama adalah aerobik. Aktivitas aerobik seperti berlari, bersepeda, atau berenang meningkatkan denyut jantung dan pernapasan. Ini membantu peningkatan kapasitas kardiorespiratori dan melatih jantung untuk bekerja lebih efisien. Yang kedua adalah olahraga bersepeda. Bersepeda adalah olahraga yang lembut bagi sendi, tapi tetap efektif untuk meningkatkan sirkulasi darah. Olahraga ini juga dapat dilakukan dengan intensitas yang sangat bervariasi, sesuai dengan tingkat kebugaran masing-masing individu. Olahraga yang ketiga adalah lari atau jogging. Lari atau jogging ini adalah cara yang sangat efektif untuk meningkatkan denyut jantung, membakar kalori, dan menguatkan otot-otot. Program lari yang teratur membantu menjaga berat badan dan mendukung kesehatan jantung. Olahraga yang keempat adalah olahraga renang. Renang adalah olahraga total body workout yang rendah dampak, melibatkan seluruh tubuh. Renang meningkatkan kapasitas paru-paru dan kekuatan otot, sambil melindungi persendian. Yang kelima atau yang terakhir adalah angkat beban atau resistensi. Latihan kekuatan seperti angkat beban atau latihan resistensi dapat membantu memperkuat otot-otot tubuh, termasuk jantung. Hal ini dapat meningkatkan metabolisme, membantu pengelolaan berat badan, dan mendukung kesehatan kardiovaskular. Memadukan berbagai jenis olahraga dalam rutinitas kebugaran membantu mencapai manfaat kesehatan jantung yang holistik, disesuaikan dengan preferensi dan kondisi kesehatan individu masing-masing. Jenis olahraga dapat dipilih sesuai kebutuhan dan kesenangan. Selanjutnya adalah durasi olahraga yang baik yang dianjurkan oleh WHO. World Health Organization atau WHO merekomendasikan aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga tinggi sebanyak setidaknya 150 menit per minggu. 150 menit ini dapat dibagi dalam sesi-sesi yang lebih pendek selama perharinya. Rekomendasi ini mencakup berbagai jenis aktivitas fisik seperti aerobik, latihan kekuatan, dan juga aktivitas yang meningkatkan fleksibilitas. Selain itu, WHO juga menyarankan tambahan latihan kekuatan untuk melibatkan otot-otot utama pada setidaknya 2 hari per minggu. Selanjutnya adalah resiko penyakit jantung tanpa olahraga. Untuk resiko yang pertama adalah penyakit obesitas. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan penumpukan berlebihan lemak pada tubuh, meningkatkan resiko obesitas. Obesitas ini merupakan faktor resiko utama untuk penyakit jantung karena dapat memengaruhi tekanan darah, kolesterol, dan juga gula darah. Yang kedua adalah tekanan darah tinggi. Kegiatan fisik yang kurang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Tekanan darah tinggi meningkatkan beban kerja jantung dan dapat merusak pembuluh darah, meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang ketiga adalah resistensi insulin dan diabetes tipe 2. Aktivitas fisik yang rendah dapat menyebabkan resistensi insulin meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Diabetes ini adalah faktor risiko untuk penyakit jantung. Yang keempat adalah inaktivitas dan pembekuan darah. Kurangnya gerakan dapat menyebabkan stagnasi darah, meningkatkan resiko pembentukan pembekuan darah. Pembekuan darah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan serangan jantung dan juga stroke. Yang kelima adalah penyakit jantung koroner. Kondisi ketidakaktifan fisik dapat menyebabkan penumpukan plak di dinding arteri, mengakibatkan penyakit jantung koroner. Penyumbatan arteri dapat menghambat aliran darah ke jantung, menyebabkan serangan jantung. Olahraga yang cukup dan teratur membantu mengurangi resiko faktor-faktor tersebut, menjaga kesehatan jantung, dan juga mendukung kesehatan keseluruhan tubuh. Selanjutnya adalah tips and trick konsisten berolahraga. Yang pertama adalah membuat jadwal yang tetap. Tentukan waktu tetap untuk berolahraga, sehingga menjadi bagian rutin harian kalian. Yang kedua adalah pilih aktivitas yang kalian nikmati. Pilihan olahraga yang kalian sukai
agar lebih termotivasi untuk melakukannya secara lebih teratur. Yang ketiga adalah tetapkan tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Tentukan tujuannya realistis dan ukur progres kalian secara teratur. Variasi dalam program latihan. Ubah jenis latihan secara berkala untuk mencegah kebosanan dan memberikan tantangan baru pada tubuh. Yang kelima, temukan mitra latihan. Berolahraga bersama teman kalian atau keluarga kalian dapat memberikan dukungan dan juga meningkatkan motivasi. Yang keenam, memanfaatkan teknologi. Gunakan aplikasi atau perangkat pelacak kebugaran untuk memantau kemajuan kalian dan memberikan dorongan motivasi. Yang ketujuh, prioritaskan kesehatan mental. Olahraga tentunya juga berkontribusi pada kesehatan mental. Beri diri pada kalian waktu untuk beristirahat dan juga untuk pulih kembali. Yang kedelapan, jangan terlalu keras pada diri kalian. Hormati batas tubuh kalian dan hindari tekanan yang berlebihan. Keselarasan antara latihan dan istirahat sangat penting. Yang kesembilan, libatkan diri dalam komunitas. Bergabunglah dengan klub olahraga online atau komunitas online untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah jangan terpengaruh oleh rintangan kecil. Hadapi rintangan kecil dengan sikap positif dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang kalian. Jagalah konsistensi dengan pendekatan yang seimbang. Teruslah memantau progres dan nikmati manfaat jangka panjang dari gaya hidup berolahraga. Sekian penyampaian materi saya pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.